Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah yang dinukil dari kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi halaman 121 sampai 122, yaitu buah kebaikan kepada janda dan anak yatim. Dan bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like and share, juga bagikan video ini sebagai sarana dakwah kepada orang lain. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini, Nasihat Diri. Terima kasih. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau orang yang melaksanakan qiyamul lail dan puasa di siang hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna armalah adalah seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia dan meninggal beberapa orang anak yatim yang mungkin telah merasakan pahitnya menjadi anak yatim sejak masih kecil. Mereka membutuhkan uluran tangan-tangan yang mau membantu mereka untuk mengusap luka yang ada di permukaan hati mereka yang hancur luluh. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menganjurkan orang-orang yang memiliki hati yang kasih dan sayang agar berlomba-lomba demi anak-anak yatim dan demi ibu mereka yang hatinya remuk keredam karena kematian suaminya. Orang yang membantu mereka itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan sama seperti orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail dan puasa di siang hari. Di manakah orang-orang yang berakal? Di manakah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, memperoleh balasan besar dan kedudukan yang tinggi itu? Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang menetap di negeri non-Arab. Ia mempunyai seorang istri dan beberapa orang anak perempuan. Mereka hidup berkecukupan. Kemudian sang suami meninggal dunia. Setelah itu, janda dan anak-anaknya hidup miskin dan kekurangan. Janda itu membawa anak-anak perempuannya pergi ke negeri lain karena takut serangan musuh. Kebetulan kepergian mereka pada cuaca yang sangat dingin. Ketika mereka memasuki suatu negeri, ia masukkan anak-anaknya ke dalam masjid terpencil, sementara ia pergi mencari makanan. Di jalan, ia melewati dua kerumunan. Sekelompok kaum muslimin, dalam kelompok tersebut ada kepala kampung dan kerumunan orang-orang majusi. Ada seorang majusi yang bertugas sebagai penjamin di kampung tersebut. Janda itu mulai menemui kelompok muslim. Ia berkata, saya seorang muslimah. Saya membawa beberapa orang anak yatim. Saya masukkan mereka ke dalam masjid. Saya membutuhkan makanan untuk mereka. Kepala kampung yang muslim itu pun berkata, tunjukkan bukti bahwa engkau adalah wanita muslimah yang baik. Wanita itu berkata, saya seorang wanita yang jauh dari negeri saya. Tidak ada orang yang mengenal saya. Kepala kampung itu pun akhirnya menolaknya. Perempuan itu pun pergi dengan hati terluka. Kemudian ia menghadap orang majusi. Ia jelaskan tentang keadaannya. Ia katakan bahwa ia membawa beberapa orang anak yatim. Ia adalah orang wanita yang baik-baik dan berada dalam perjalanan. Ia juga menceritakan telah ia alami dengan kepala kampung muslim tersebut. Orang majusi itu berdiri. Ia utus istrinya untuk menemani wanita itu menjemput anak-anaknya. Kemudian mereka membawanya ke rumah orang majusi itu. Mereka diberi makan dan pakaian yang layak. Mereka juga menginap di rumah orang majusi itu. Ketika tengah malam tiba, kepala kampung yang muslim itu pun melihat dalam tidurnya seakan-akan hari kiamat telah terjadi. Bendera telah dikibarkan di atas kepala Rasulullah SAW. Ada istana terbuat dari zamrud berwarna hijau, dikelilingi mutiara dan manikam. Juga terdapat kubah-kubah terbuat dari mutiara dan intan. Ia bertanya, untuk siapakah ini wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab,
untuk orang muslim yang mengesahkan Allah. Kepala kampung itu menjawab, aku adalah seorang muslim yang mengesahkan Allah, wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, ketika ada seorang wanita minta tolong, engkau katakan, tunjukkanlah bukti bahwa engkau adalah seorang wanita muslimah yang baik. Demikian juga dengan engkau, tunjukkanlah kepadaku bahwa engkau adalah seorang mukmin yang baik. Kepala kampung yang muslim itu pun sadar dan sedih karena ia telah menolak wanita itu tanpa memberikan apa-apa. Kemudian kepala kampung yang muslim itu berkeliling kampung mencari wanita itu, sehingga akhirnya ada yang memberitahu bahwa wanita itu berada di rumah orang Majusi. Kepala kampung itu pun datang seraya berkata, aku menginginkan wanita itu dan anak-anaknya. Orang Majusi itu berkata, tidak bisa, karena saya telah mendapatkan berkah dari mereka. Kepala kampung itu berkata, ambillah 1000 dinar, serahkanlah mereka kepadaku. Orang Majusi itu berkata kembali, aku tidak bisa melakukannya, mesti mereka yang membayar itu. Sesungguhnya apa yang engkau inginkan itu, aku lebih berhak untuk mendapatkannya. Istana yang telah engkau lihat dalam tidurmu itu diciptakan untukku. Apakah engkau menunjukkan Islam kepadaku? Demi Allah, semalam kami telah masuk Islam. Sebelum kami tidur, kami masuk Islam karena wanita ini. Aku telah melihat dalam mimpiku seperti yang telah engkau lihat dalam mimpimu. Rasulullah berkata kepadaku, wanita itu dan anak-anaknya ada bersamamu? Aku jawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, istana itu untukmu dan keluargamu. Engkau dan keluargamu adalah para penghuni surga. Allah telah menciptakanmu sebagai orang-orang yang beriman. Kepala kampung yang muslim itu pun pergi dalam keadaan bersedih dan berduka. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Perhatikanlah berkah dari perbuatan baik yang dilakukannya kepada janda dan anak yatim itu. Perhatikanlah kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya ketika ia masih berada di dunia. Wahai saudaraku, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim dan para janda agar Anda mendapat kehormatan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, aku dan orang yang menyantuni anak yatim di dalam surga seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Beliau merenggangkan antara keduanya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, apakah kerabatnya atau orang lain, berada dalam surga. Orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan ketauladanan dalam kisah ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.